Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Pada kelas pemetaan kadastral kali ini, saya akan membahas mengenai ilmu ukur tanah. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Rizky Kurniawan dengan NIM 19136170. Pada kali ini, saya akan membawakan 7 materi, yaitu pengantar ilmu ukur tanah, prinsip pengukuran dan sistem referensi, perhitungan planimetris, pengukuran jarak langsung dan tasimetri, bearing, azimut dan pengukuran sudut, poligon, dan peta situasi. Baiklah, pada materi yang pertama yaitu pengantar ilmu ukur tanah. Seperti yang kita ketahui, pengukuran tanah atau surveying didefinisikan sebagai seni penentuan posisi relatif pada di atas atau di bawah permukaan bumi, berkenaan dengan pengukuran jarak-jarak, sudut, dan arah-arah, baik vertikal maupun horizontal. Tujuan pengukuran antara lain menghasilkan ukuran dan kontur permukaan tanah, misalnya untuk persiapan gambar-gambar, menarik garis batas tanah, mengukur luasan dan volume tanah, serta memilih tempat yang cocok untuk suatu proyeksi rekayasa. Baik gambar rencana maupun peta merupakan representasi grafis dari bidang horizontal. Yang pertama berskala besar, sedangkan yang terakhir berskala kecil. Skala didefinisikan sebagai perbandingan tetap antara jarak lokasi di peta dengan permukaan di bumi. Skala 1:500, artinya 1 unit jarak di lapangan sama dengan 500 kali unit jarak di peta. Pemilihan skala pada proyek tertentu bergantung pada kerangka yang telah ada atau kepraktisan dalam membawanya. Selanjutnya itu klasifikasi survei. Di sini terdapat 5 poin. Yang poin pertama itu akurasi yang diinginkan, terdiri dari 2, yaitu survei planimetris dan survei geodetis. Survei planimetris ialah survei yang berasumsi bahwa permukaan bumi ini mendatar. Kenyataannya permukaan bumi ini melengkung. Yang kedua itu survei geodetis. Survei ini menghitung bentuk bumi yang melengkung dan melakukan pengukuran jarak-jarak dan sudut-sudut ketelitian tinggi. Poin kedua itu metode penentuan posisi. Terbagi atas 2, yaitu terestris dan ekstraterestris. Terestris adalah dilakukan berdasarkan pengukuran dan pengamatan yang semuanya dilakukan di permukaan bumi, sedangkan ekstraterestris dilakukan berdasarkan pengukuran dan pengamatan dilakukan ke objek atau benda angkasa, baik yang alamiah seperti bulan, bintang, maupun yang buatan seperti satelit. Poin yang selanjutnya itu instrumen yang digunakan, yaitu terdiri dari survei chain, survei traverse, survei tachymetry, survei penyipat datar atau leveling, plane tabling, dan survei triangulasi. Selanjutnya dari poin tujuan survei terdiri atas survei rekayasa, survei pertahanan, survei geologi, survei geografi, survei tambang, survei arkeologi, dan survei road. Lalu poin yang terakhir itu tempat pengukurannya terbagi atas survei tanah, survei hidrografi, survei bawah tanah, dan survei udara. Selanjutnya itu kompetensi surveyor. Kompetensi surveyor adalah kemampuan minimal surveyor yang wajib dimilikinya agar dapat bekerja dengan baik dan profesional, meliputi pengetahuan akademik, keterampilan teknis, dan karakternya. Ketiga komponen itu saling mendukung dalam diri surveyor dalam menghadapi pekerjaan yang berat di lapangan. Catatan lapangan merupakan bagian penting yang harus perlu diperhatikan lebih. Para surveyor seharusnya menyadari sejak awal kualitas pekerjaan itu, bergantung pada catatan-catatan di lapangan. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam catatan lapangan adalah yang pertama, dilarang melakukan penghapusan. Jika ada kesalahan cukup dicoret dengan satu garis, kemudian data yang benar dituliskan di atas data aslinya. Penghapusan akan mengurangi keabsahan data ukuran. Yang kedua yaitu gunakan singkatan atau simbol supaya ringkas, tetapi pastikan petugas kantor mengerti maksudnya. Yang ketiga, pastikan indeks diisi. Nomor halaman, hari, tanggal, nama surveyor, nama pencatat, instrumen yang digunakan, lokasi, dan cuaca yang mungkin mempengaruhi hasil ukuran. Yang keempat, tidak perlu
Gunakan narasi untuk menjelaskan aspek-aspek penting dari proyeksi survei. Yang kelima, gunakan selalu sumber data asli dalam memulai dan mengakhiri survei. Pengecekan berbagai sumber data sangatlah berguna. Dan yang keenam, catat data sesuai dengan format formulirnya. Contoh, jika dikehendaki sudut defleksi yang diukur, maka menulisnya melalui sudut kanan yang ditransformasi. Selanjutnya itu prinsip pengukuran dan sistem referensi. Prinsip pengukuran bekerja mulai dari keseluruhan menuju bagiannya. Prinsip pertama merupakan prinsip utama pengukuran yang tidak boleh ditinggalkan kecuali keadaan terpaksa. Ide utamanya adalah melokalisir kesalahan-kesalahan dan akumulasinya. Berbeda jika bekerja dari bagian-bagian ke keseluruhan. Kesalahan-kesalahan akan terakumulasi dan bertambah besar. Akibatnya survei tidak terkendali. Lalu posisi satu titik dapat diletakkan pada paling sedikit dengan dua pengukuran. Pada prinsip kedua ini dapat dijelaskan sebagai berikut. Dua titik kontrol dipilih di lapangan dan jarak keduanya diukur. Kemudian jaraknya digambarkan di kertas dengan skala tertentu. Sekarang, dikehendaki suatu titik diplot dengan menggunakan dua pengukuran dari kedua titik kontrol tersebut. Selanjutnya itu bentuk bumi. Sejak zaman Yunani kuno, para ilmuwan dan filosof tertarik pada bentuk dan dimensi bumi. Bumi berbentuk bulat pertama kali digagas oleh Pythagoras. Sementara itu, para sarjana lainnya berpendapat bumi berbentuk kotak, bidang datar atau silinder. Eratosthenes pada tahun 276 sampai 197 sebelum Masehi dicatat sebagai orang pertama yang mengukur besaran bola bumi dengan hasil yang cukup akurat pada era itu. Era selanjutnya, Galileo mendukung pendapat bahwa bumi itu bulat dan Columbus berusaha membuktikannya. Pada abad 17-an, dilakukan pengukuran bumi dengan peralatan dengan metode yang lebih baik. Hasilnya, bumi berbentuk elipsoid, bukan bulat penuh. Selanjutnya, pengukuran-pengukuran terhadap fenomena sumbu panjang dan pendek bumi dilanjutkan oleh Cassini, Newton, dan Huygens pada berbagai studinya. Sepintas permukaan bumi seragam. Lautan merupakan permukaan yang seragam, tetapi permukaan atau topografi dari massa tubuh bumi menunjukkan variasi vertikal antara gunung dan bukit-bukit. Secara sederhana, kita bisa mereferensikan pengukuran-pengukuran topografi pada permukaan laut, rata-rata, dan pertimbangan bahwa permukaan bumi datar. Jika pengukuran dilakukan pada berhingga titik gas level akan membentuk permukaan level. Permukaan level ini dinamakan geoid. Geoid didefinisikan sebagai bidang ekuipotensial yang mirip dengan permukaan laut rata-rata. Jika kita menghitung posisi, jarak, dan arah permukaan bumi, kita memerlukan kerangka referensi matematis. Kerangka referensi yang paling cocok adalah ellipsoid. Ellipsoid offset. Karena mempunyai bentuk relatif sederhana dan pada tingkat tertentu mendekati bentuk geoid. Umumnya pengukuran menggunakan instrumen yang dilevelkan dengan bantuan gelembung LIFO. Karena itu, pengukuran itu dibuat relatif terhadap geoid. Sebelum digunakan untuk keperluan hitungan, hasil-hasil ukuran itu harus dikoreksi perbedaannya akibat geoid dan ellipsoid referensi. Selanjutnya itu perhitungan planimetris. Yang pertama itu jarak. Pengukuran menghasilkan jarak-jarak baik secara langsung maupun tidak langsung. Jarak langsung diperoleh dengan pengukuran tarikan meteran antara titik dengan titik lainnya. Jarak tidak langsung diperoleh dengan perhitungan hasil ukuran besaran di lapangan. Misalnya pada survei tachymetry. Secara sederhana, pada bidang datar jarak antara dua titik A yang memiliki koordinat XA dan YA dan B yang memiliki koordinat XB dan YB adalah jarak atau D bisa dihitung dari dua titik yang telah diketahui koordinatnya. Yang kedua yaitu azimut. Azimut antar dua titik adalah besarnya sudut yang dibentuk di suatu referensi atau meridian searah jarum jam sampai ke garis penghubung dua titik itu. Karena berputar satu lingkaran penuh, besarnya azimut pada satuan derajat mulai dari 0 derajat sampai dengan 360 derajat. Arah utara ditunjukkan dengan azimut 0 derajat, arah timur ditunjukkan oleh azimut 90 derajat, dan arah selatan ditunjukkan dengan azimut 180 derajat, serta arah barat ditunjukkan dengan azimut 270 derajat. Arah timur laut ditunjukkan dengan azimut